Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah salat asar rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan sore hari ini dalam kajian kitab Adabul Muslim fil Yaumi wa Lailah. Adab-adab seorang muslim dalam aktivitas kesehariannya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita di kesempatan sore hari ini, kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang adab bertetangga, maka pada kesempatan sore hari ini kita masuk dalam pembahasan adabud dhiyafah, adab bertamu, Bapak Ibu. Jadi kajian kita membahas hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa kita lakukan di dalam keseharian kita. Nah, kalau pekan yang lalu berangkat dari sebuah hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Maka dalam hadis yang lain, dalam kesempatan yang lain, Nabi berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hormatilah tamunya. Jadi melalui hadis ini Nabi menjadikan indikator kesempurnaan keimanan seseorang itu salah satunya dari apa, Pak? Muamalah kita, dari interaksi kita dengan sesama, dengan manusia. Hablum minan nas. Salah satu di antaranya apa? Menghormati tamu. Jadi luar biasa, ya. Agama Islam ini agama yang sangat luhur sekali. Dalam masalah bab bertamu saja ada adab dan ada tata krama dan etikanya, dan ini menjadi salah satu di antara ciri tanda kesempurnaan keimanan seseorang. Nah, bagaimana dan apa saja sih Bapak Ibu adab etika bertamu? Mungkin Bapak Ibu suatu saat nanti akan mengundang para tamu ketika kita sedang misalkan mengadakan walimatul urus, walimatul safar, walimatul khitan, dalam rangka tasyakuran, mau berangkat haji, berangkat umroh, tasyakuran khitan anak kita, tasyakuran walimatul arus, pernikahan anak kita. Nah, kita kan mengundang tamu. Apa adab bagi orang yang mengundang tamu? Dan apa adab bagi kita sebagai yang diundang? Maka dalam kitab ini Bapak Rahmatullah, yang pertama, alal mudhif, adab etika tata krama bagi orang yang mengundang, tuan rumah. Tuan rumah ketika kita mengundang para tamu. Saya yakin Bapak Rahmatullah, kita ketika mau mengadakan walimatul arus, misalkan walimatul khitan, kan kita ngundang tetangga. Kemarin sudah kita bahas salah satu di antara bentuk
ihsanul jar, berbuat baik terhadap tetangga itu apa? Di antaranya mengundang. Ya. Sebagai ungkapan rasa tasyakur binikmah kita. Nah, masalahnya siapa yang diundang? Maka dalam kitab ini Bapak Ibu, yang pertama, bagi tuan rumah ketika mengundang tamu hendaklah an yad'u li dhiyafatihi al-atqiya dunal fusaq. Terjemahannya kurang lebih, hendaklah kita mengundang para tamu itu al-atqiya. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, al-atqiya itu orang-orang baik, Pak. Orang-orang takwa. Ya. Dunal fusaq, bukan orang fasik. Ya. Jadi kebalikan fasik takwa. Walaupun ya yang mengetahui ketakwaan seseorang itu hanya Allah. Dalam Al-Quran surat An-Najm kalau gak salah, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kalian menganggap diri kalian orang-orang bersih, suci. Allah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa. Nah, tapi paling tidak Bapak Ibu, yang kita undang itu zahirnya itu orang baik di mata masyarakat umum, dan secara pribadi kita juga tahu bahwa dia itu orang-orang baik gitu. Bukan orang fasik. Orang fasik itu dalam istilah para ulama itu seorang yang dia itu pelaku dosa besar. Dosa besar itu misalkan orang tukang zina, penjudi, misalnya tukang mabuk, itu namanya fasik. Ya, seorang yang melakukan dosa dan dia terang-terangan, dan dosa itu hukumannya itu bukan saja nanti di akhirat, tapi di dunia itu harus didapatkan oleh orang itu sesuai dengan syariat Islam. Itu namanya orang fasik. Nah, kata para ulama Bapak Ibu, kalau kita mau hajatan, mau tasyakuran, mau mengundang sebagai bentuk rasa syukur kita, maka pilihlah orang-orang baik. Nah, apa dalilnya Bapak Ibu? Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Imam Nasiruddin Albani, Nabi berkata, la tusahib illa mu'minan. Satu, Bapak Ibu, kita dianjurkan janganlah kalian menjadikan sohib. Sohib itu artinya apa, Pak? Sahabat dekat, sahabat karib, atau bahasa populernya Pak, bahasa gaulnya Pak, bestie. Jadi orang yang kita kenal bukan hanya kita kenal, tapi sangat akrab. Hingga kita itu seolah-olah sama dia itu gak ada jaraknya. Masalah rahasia pribadi pun kadang-kadang kita berani curhat kepada orang itu. Itu namanya sahib. Illa mu'minan, kecuali dia itu seorang mukmin. Maaf, bukan berarti kemudian tidak boleh bergaul, tidak boleh kenal. Karena kalau masalah muamalah seperti saya kemarin sampaikan, sebenarnya kalau masalah muamalah, interaksi sosial itu nggak ada sekat dengan keyakinan, berbeda agama, yang namanya muamalah itu tetap harus dijalin gitu kan. Tapi bicara tentang sohib gitu, sahabat dekat, kata Nabi, illa mu'minan. Nah, apa hikmahnya Bapak Ibu? Ya. Hikmahnya itu, kalau dalam hadis yang lain apa Pak? Almar'u ala dini khalilihi. Jadi kualitas keimanan seseorang, kualitas keagamaan seseorang itu sangat ditentukan oleh kualitas keagamaan orang yang terdekat dengannya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ar-ruh junudun mujannadah. Jadi ruh seseorang itu Bapak Ibu, keimanan seseorang, ruh seorang itu bagaikan junudun mujannadah. Itu bagaikan tentara yang berbaris rapih. Idza ta'arafa, apabila sudah saling kenal mengenal, ruh itu antara satu sama yang lainnya, apa Pak? I'tanafa, itu akan menyatu. Ya.
Tapi apabila idza tanakara, apabila belum mengenal, ikhtalafa, itu akan berpisah. Dengan kata lain Bapak Ibu, ruh itu biasanya akan bersama, menyatu, berkumpul dengan sesama ruh yang sama. Ada banyak kesamaan. Tentara itu kan kalau berbaris rapih dalam satu kompi itu banyak kesamaan. Satu, ketinggiannya itu sama. Tentara itu batasan minimal sekian senti. Berat badannya juga relatif sama. Seragamnya sama. Sepatunya sama. Lorengnya sama. Nah, ruh kita juga sama. Kalau kita ruh ini memang baik, itu pasti ketemunya dengan orang-orang baik. Itu otomatis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu senangnya misalkan senang berada di majelis ilmu, majelis zikir, itu ketemunya dengan orang-orang yang dia suka juga zikir. Banyak kesamaan. Bapak Ibu punya hobi. Hobi apa? Hobi motoran. Pasti kalau ketemu dengan orang suka motoran juga, itu dekat, akrab Bapak Ibu. Nah, ruh keimanan juga sama. Makanya kalau kita ingin mengetahui siapa kita, lihat 5 orang yang paling dekat dengan kita selama ini dan sering interaksi dengannya, seperti itulah kita. Makanya kata Nabi, hati-hati kalau masalah berteman itu. Ya, ini penting juga buat anak-anak kita juga Bapak Ibu. Faktor yang akan mempengaruhi proses pertumbuhan kepribadian seseorang itu apa? Pertemanan, lingkungan, dengan siapa kita, siapa yang paling dekat dengan kita. Maka Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Kalau dalam hadis yang panjang itu, perumpamaan orang yang dekat bergaul dengan orang baik itu seperti seorang dekat bergaul dengan tukang minyak wangi. Nabi mengumpamakan begitu. Kalau kita bergaul dengan orang yang sifat akhlak karakternya, kualitas imannya misalkan buruk, itu seperti kita bergaul dengan tukang pandai besi. Kita kalau sering dekatnya dengan tukang minyak wangi, kalaupun kita nggak beli, tapi di mana teman kita tukang jualan minyak wangi ada, kita deket, paling tidak wanginya kena kecipratannya gitu Bapak Ibu. Tapi kalau dengan tukang pandai besi, kita nggak ikut membakar besi, nggak ikut mukul-mukul besi buat bikin golok, bikin cangkul. Kita deket, di sampingnya baunya, bau asapnya kena. Seperti itu. Itu perumpamaan. Makanya Pak, la tusahib illa mu'minan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, lihat, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah engkau memberikan makanan, atau janganlah ada orang yang memakan makanan milikmu kecuali orang itu taqiyun. Taqiyun apa? Orang baik, orang bertakwa. Termasuk Bapak Ibu ketika kita mau memberikan zakat, infak, sedekah, itu kita harus pandai-pandai memilih. Tidak semua yang meminta juga harus dikasih. Betul kata Allah, wa amma, dalam surat Ad-Duha, wa amma sa'ilan fala tanhar. Tapi kalau kita tahu dia itu tukang judi, tukang mabuk, ya, kemudian kita berikan, kita bantu, misalkan Bapak Ibu, ini ada orang fakir, miskin, tapi dia nggak pernah lihat datang ke masjid. Kita udah tahu dia tukang mabuk, tukang judi misalkan. Ini ada orang yang fakir, miskin, baik di mata masyarakat, nggak pernah terdengar dia itu melakukan tindakan kriminal atau membuat masyarakat terganggu, apalagi rajin datang ke masjid. Nah, itu yang dipilih. Ya. Kenapa? Nabi mengatakan la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Pandai memilih. Nah, begitu juga kita mengundang Bapak Ibu. Ya, mengundang, pilihlah yang memang itu
di mata masyarakat umum, zohirnya dia itu orang baik. Itu pertama menurut para ulama. Yang kedua, Bapak Ibu, alla yakhussu bidiyafatihi al-agniya dunal fuqara. Janganlah kita mengkhususkan ketika kita mengundang para tamu yang kita undang untuk hadir dalam acara walimahan, pernikahan, atau tasyakuran, ulang tahun, atau apapun itu. Apa Pak? Jangan hanya mengkhususkan orang kaya saja. Mengkhususkan dunal fuqara, sementara yang fakir, yang miskin kita tidak undang. Jadi kalau kita mau ada hajatan, mengundang apapun itu, silahkan, nggak apa-apa, kita pilih yang kita undang siapa, tokoh masyarakat, ya, orang yang punya status sosial dihormati kita undang. Tapi kalau seandainya kita punya di samping kanan kiri kita itu di sana ternyata para fakir, orangnya baik lagi, ahli ibadah lagi, apalagi di samping kanan kiri kita anak yatim piatu misalkan, itu kan, jangan lupa, maka kegembiraan kita pun harus berbagi dengan mereka. Caranya bagaimana? Nah, itu masalah teknis. Kadang-kadang ada orang, ya, ketika kita bikin hajatan acara di hotel bintang 5 ke orang-orang kampung, mungkin karena merasa minder, itu kadang-kadang nggak mau datang juga, malu saya datang. Apalagi kalau makannya di sana standing party misalkan itu kan. Nah, ketika kita undang, mereka nggak datang. Nah, tidak ada salahnya Bapak Ibu, kita bikin acara yang kedua khusus buat tetangga-tetangga kita. Atau kalau kita misalkan bikin acaranya di rumah sendiri, kemudian kita undang tamu, tokoh-tokoh, mereka juga nggak datang, maka setelah acara selesai, misalkan ada makanan yang dikhususkan diberikan buat tetangga kita, diberikan karena mereka nggak bisa datang. Ini tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian Bapak-Bapak kita mengundang para tamu undangan itu hanya orang-orang kaya yang orientasinya apa? Bisnis gitu. Ini saya punya sahabat beberapa bulan yang lalu, sahabat lama, kebetulan habis acara hajatan menikahkan. Dia cerita, wah, saya katanya kemarin habis menikah, walaupun acaranya sederhana. Habis berapa? Rugi katanya gitu kan. Kenapa rugi? Ya, habis modalnya 10 juta, kembalinya cuma 7 juta katanya. Itu sudah untung, saya bilang gitu kan. Gitu. Emang hajatan itu bisnis gitu kan? Bukan, Bapak. Nah, jangan untung rugi. Kalau untung rugi nanti yang undang yang dipilih-pilih. Nanti kalimatnya bukan mohon doa ribu, bukan mohon doa ibu. Jadinya mohon 200.000 misalnya gitu kan. Kenapa? Karena ingin mencari keuntungan. Itu Bapak-Bapak, ya. Jadi alla yakhussu bidiyafatihi al-agniya dunal fuqara. Kalaupun misalkan karena yang diundang tokoh-tokoh besar, ya, orang-orang yang punya status sosial, sehingga kalau seandainya misalkan orang-orang yang tetangga yang fakir, yang miskin nggak datang, nah bikin saja acara kedua, acara sederhana di rumah kita undang. Seperti itu masalah teknis. Intinya Bapak-Bapak, satu, ingat doa. Bisa jadi doa mereka para fakir, miskin, yatim piatu itu justru yang mustajab. Dan memang secara fisik juga mereka sesungguhnya sangat butuhkan minimal hidangan yang kita berikan. Apa dalilnya? Lihat Bapak Ibu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaihil aghniyat dunal fuqara. Seburuk-buruknya hidangan walimah, ya. Walimah itu acara resepsi, Pak. Walimah ini bisa bermacam-macam. Ada walimatul arus, resepsi pernikahan, ada walimatul khitan, ada resepsi sunatan anak, ada walimatus safar, ya. Walimah, ya, resepsi keberangkatan haji. Ada walimah lagi apa? Walimah itu makan bareng, Bapak.
mengundang banyak orang. Itu namanya walimah, dan itu dalam Islam itu sunnah, termasuk dalam proses pernikahan, agar supaya pernikahan itu tidak sirri, tidak sembunyi-sembunyi, untuk supaya tetangga, handai tolan, masyarakat tahu kita undang. Nah, untuk undang itu ada makanannya, itu namanya makanan walimah. Dan Nabi mengatakan apa kepada para sahabat, walimahlah, walaupun hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Ya. Dulu di zaman Nabi, kambing adalah hal yang sangat sederhana. Walimah, pesta yang paling sederhana, nyembelih kambing, Bapak Ibu. Karena mungkin kambing zaman Nabi itu dulu, orang Arab itu seperti kita punya apa? Punya ayam lah, nyembelih ayam. Jadi kalau kita habis tahadus bin nikmah gitu kan, acara tasyakuran, undang. Ketika kita mau haji, umrah, bukan kita tes, bukan kita pamer, bukan, kita ngundang tasyakuran karena kebetulan dipanggil oleh Allah. Sebagai bentuk rasa syukur itu, sekaligus ingin minta doa dan minta maafnya, kita undang makan-makan, walimah lah ya. Mungkin kalau sekarang kita yang sederhana, walimah lah, walaupun yang dihidangkan misalkan apa, Indomie misalkan, itu ya, sebagai bentuk rasa syukur, itu sunnah hukumnya. Nah, syarrut ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan itu makanan yang dihidangkan dalam acara walimah, resepsi, pesta. Tetapi apa? Yud'a ilaihal agniya, yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Ya. Dunal fuqara, sementara yang fakir, ya, yang fakir tidak diundang. Semua kita undang. Semua kita undang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, an la yaqsidu bi dhiyafatihi at-tafakhur wal mubahah. Nah, ini niatkan bahwa kita melaksanakan resepsi, apapun itu momentumnya itu, bukan tujuan untuk berbangga-bangga dengan status sosial yang kita miliki, pamer biaya pernikahan sampai nyampe miliaran misalkan, Bapak Ibu Allah. Souvenirnya saja apa namanya, emas berlian, tapi tujuannya semata-mata ingin supaya wah, pamer gitu kan. Pernikahannya cuma 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kan niatnya sudah salah. Lalu apa niatnya? Bal yanwi al-iktida'u bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kita melakukan walimah kemudian kita mengundang banyak orang, itu apa? Dalam rangka mengikuti sunnah Nabi. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan kenikmatan, kegembiraan, berbagilah kebahagiaan itu dan ungkapkan rasa kegembiraan itu sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk pamer. Bapak Ibu punya rumah baru misalkan, baru selesai, kita undang masyarakat tasyakuran, makan-makan, boleh, itu namanya tahadus bin nikmah. Dan kalau seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia apapun itu, Bapak Ibu, bukan hanya bentuknya rumah, bukan rezeki saja, apapun, termasuk nanti kita bahas dalam bab berpakaian. Kalau kita punya pakaian baru, kita baru beli, pakai sebagai ungkapan apa? Ungkapan rasa syukur kita, izharus surur, menampakkan rasa gembira, senang dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, hadis itu apa? Ceritakan, ungkapkanlah. Nah, rasa ungkapan itu apa? Butuh kita sampaikan kepada banyak orang, kita undang. Makanya biasanya kalau momentum ketika kita mengundang banyak orang itu apa? Tasyakuran mau haji, tasyakuran mau umroh, tasyakuran baru walimatun nikah, tasyakuran baru sunatan anak kita, tasyakuran, ya, bukan untuk berbangga-banggaan, bukan at-tafakhur, ya.
Seperti itu. Al-iktida'u bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idkhalus surur alal ikhwani, dan ingin menyampaikan rasa gembira kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Nah, ini adab yang ketiga. Kemudian barakallahu an yu'ajjila bi taqdimi ta'am lidhaif. Adab yang selanjutnya, kalau kita sudah ngundang tamu sudah pada hadir datang, segeralah kita menyiapkan dan menghidangkan makanan yang sudah kita persiapkan. Jangan lama-lama, Pak. Jangan lama-lama. Ya, makanya kalau undangan resmi, acara resepsi pernikahan itu sampai jamnya saja dibatasi, jam sekian sampai jam sekian. Sebaliknya yang diundang juga barakallahu juga jangan lama sebelum resepsi dibuka, 1 jam 2 jam sudah nunggu. Nanti di bawah ada disebutkan. Ini kan adab bagi seorang yang mengundang. Adab bagi yang diundang tamu apa? Jangan belum tiba waktunya sudah hadir seperti itu. Ya, itu ada batasan, kita lihat. Nah, bagi kita sebagai tuan rumah, kalau tamu sudah datang ke rumah kita, segera. Pepatah mengatakan al-ina'atu minallah wal ajalatu minasyaiton. Tenang, santai itu dari Allah, sementara segera, cepat-cepat, ketergesaan itu dari syaitan. Tapi ada 5 yang justru kita nggak boleh santai-santai, harus segera. Apa-apa? 1, menikahkan anak kita. Kalau seandainya anak kita sudah dapat jodoh, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, mengantarkan jenazah. Ada saudara kita meninggal dunia, sudah dimandikan, sudah disolatkan, jangan lama-lama, segera kuburkan. Kalau sudah disolatkan, sudah dirawat semuanya. Kemudian yang ketiga apa? Ketika membayar hutang, kata Nabi, kita punya hutang, sudah sesuai dengan akad kapan harus kita bayar, tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang keempat apa? Bertaubat dari dosa dan khilaf. Yang kelima, menyediakan, menyambut, menghidangkan makanan hidangan kepada para tamu. Jangan ditunda-tunda, segera. Minimal apa? Air, kan itu ya. Udah datang 1 jam 2 jam perjalanan, sudah datang ke rumah kita, gak diberikan minuman juga, kan kasihan seperti itu. Segera, minuman, minimal minuman. Ya, kenapa? Pepatah mengatakan tamu adalah raja. Tamu itu adalah harus dilayani. Ya, segera. Ya. Kemudian yang selanjutnya, alla yubadiru ila raf'i ta'am qabla an yarfa' ad-dhaifu yadah. Sebaliknya, ketika tamu ini sedang melahap makanan, sedang menikmati makanan, janganlah tuan rumah mengangkat, merapihkan hidangan makanan yang tersedia selama tamu itu belum beranjak dan lagi dia menikmati hidangan itu, gitu Bapak Ibu. Ini belum siap, baru 1 suap 2 suap sudah beres-beres, kan itu kan Bapak Ibu. Ini ngusir kayaknya gitu. Gak boleh. Itu kata para ulama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yustahabbu an yakhruja ma'adhaif ila babid dar. Kalau seandainya tamu kita pulang dan ingin meninggalkan tempat atau rumah kita, apa? Yustahab, disunahkan untuk mengantarkan tamu kita sampai apa? Ila babidar, sampai pintu rumah. Kalau bisa kita antarkan sampai naik bis, kalau kita antarkan sampai naik angkot, kita antarkan sampai dia berangkat. Minimal apa? Kita antarkan keluar dari rumah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu adab bagi seorang tuan rumah yang mengundang tamu. Nah, selanjutnya apa adab bagi tamu itu sendiri ketika diundang? Ada adabnya juga? Ada. Jangan mentang-mentang kita sebagai raja, tamu adalah raja. Tapi ingat, tamu juga ada adab dan etikanya. Yang pertama, an yujibad da'wata wa la yata'akhkharu anha illa li uzrin. Kalau kita diundang, Pak, untuk hadir, datang, menghadiri tetangga, saudara, apalagi sahabat dekat misalkan, datangi segera, jangan melambat-lambat.
apalagi tidak datang sama sekali kecuali ada uzur. Kata Nabi, hakul muslim alal muslim situn, hak dan kewajiban seorang muslim dengan seorang muslim itu ada 6. Salah satu apabila saudaranya mengundang datang, Bapak Ibu. Kecuali ada uzur. Nah, kalau ada uzur, kita musyawarah, maaf kebetulan tangga itu sepertinya ada agenda di luar, berbarengan dan sepertinya nggak keburu, mungkin saya tidak bisa hadir. Itu lebih bagus. Ini kadang kita, karena kita nggak enak jawabnya, insya Allah saya hadir, kan gitu kan. Padahal dalam hati sudah niat nggak datang, tapi kata-kata insya Allah itu juga nggak boleh, Bapak Ibu. Ya, kalau memang kita akan datang, betul insya Allah. Karena kita nggak tahu besok ketika hari haknya 1 jam 2 jam akan pergi, kita nggak tahu ada kejadian apa. Wala taqul, dalam surat Al-Kahfi, ya, inni fa'ilun ghada walakin illa ma sya'allah. Janganlah kalian menjanjikan bahwa besok saya pasti akan melakukan ini, tetapi apa? Illa ma sya'allah, kecuali ingat semua yang terjadi itu adalah karena kehendak Allah. Katakan insya Allah. Kalau nggak ada halangan yang mendadak, kita nggak tahu besok, insya Allah. Tapi kalau memang misalkan nggak datang, jangan insya Allah mau datang, padahal hatinya nggak bakal datang. Nah itu salah, Bapak Ibu. Bilang saja nggak bisa hadir karena kebetulan ada agenda di luar kota misalkan. Datangi segera. Kata Nabi, man du'iya ila ursin aw nahwi falyujib. Barang siapa seorang yang diundang untuk datang ke walimatul arus, pesta pernikahan, datanglah, ya. Datang. Allah yumayyiza fil ijabah bainal fakir wal ghani. Nah, kalau kita sebagai tuan rumah tidak boleh membeda-bedakan yang diundang antara yang kaya sama yang miskin, sama kita harus berikan kesempatan untuk dia bisa datang ke rumah kita. Begitu juga kalau kita sebagai tamu dapat undangan, jangan lihat ini yang undang siapa. Kan yang undang ini acara di masyarakat kita biasanya ada acara apa Pak? Ya, yang sudah menjadi tradisi, acara tahlilan misalkan ya, bagi yang biasa melazimkan tahlilan. Kadang di masyarakat kita, tahlilannya fakir, apa namanya, yang ngundangnya miskin, paling nanti dapatnya cuma Indomie kan gitu kan misalkan. Aneh, kalau yang ngundangnya orang fakir, kosong itu tempatnya. Tapi kalau yang ngundangnya orang kaya, kenapa? Karena pulang dapat kain sarung, misalkan baju penuh biasanya. Kenapa? Dilihat dulu. Nah, itu salah. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh membeda-bedakan. Alla yumayyiza fil ijabah bainal fakir wal ghani. Kemudian yang ketiga, alla yata'akhkhar min ajli saumihi bal yahdur. Bahkan seandainya misalkan ada uzur, kita sedang saum sunnah, Pak. Hatta sekalipun kita sedang saum sunnah, kalau seandainya kita ada di tempat, tidak pergi, tidak keluar kota, tapi kita misalkan sedang saum sunnah, tetap kita datang. Anak sering, saya nggak datang, kenapa? Lagi saum sunnah. Datang saja. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man du'iya ila ta'am wa huwa sha'im falyujib. Barang siapa orang yang ketika diundang untuk datang ke acara walimahan padahal dia sedang puasa, datang. Fa in syaa ta'ima wa in syaa taroka. Nah, kalau sudah datang ada hidangan, dibatalkan juga boleh, kata Nabi. Ya. Karena puasa sunnah itu boleh dibatalkan dan nggak ada qadha, Bapak Ibu. Nabi itu biasa dan pernah suatu ketika Nabi itu pernah gak niat puasa, kemudian puasa. Apa? Puasa sunnah. Ketika sedang puasa, membatalkan puasanya. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi, asalkan puasa sunnah. Suatu ketika Nabi datang ke Aisyah, kata Nabi itu, Aisyah, kita makan apa nih hari ini? Kata Aisyah, maaf Rasulullah, hari ini sepertinya dapur kita gak ngebul Rasulullah. Makanan kita gak ada. Oh, kalau gitu kita puasa saja. Padahal nggak niat puasa itu semalamnya. Jadi kalau puasa sunnah itu boleh niatnya itu tidak sejak dari malam. Asalkan sejak fajar, sejak subuh dia belum makan, belum minum. Tapi Rasul pernah juga lagi puasa. Ada kiriman dari tetangga, daging gitu kan, paha kambing kesukaan Nabi. Makan juga. Batal juga puasanya. Kenapa? Boleh. Kalau puasa sunnah. Nah, kita juga termasuk ketika diundang. Kita sih udah niat.
udah sampai jam 11 gitu kan. Tapi ini sahabat yang mengundang, teman karib, sahib, kita datang. Ketika sampai di acara walimahan, makanannya banyak sekali, nikmatnya saya membuka saja, boleh. Kata Nabi, faman sya'a, barang siapa yang mau makan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian ya, alla yutilal intizar indal mudhif falyuqalliqhu wa alla yu'ajjilal maji'u fayufaji'uhu qabla istidadihi. Satu, sunnah hukumnya bagi kita sebagai tamu tidak berlama-lama nunggu kapan kemudian makanan siap dihidangkan. Misalkan undangan jam 11 sampai jam 2, kita jam 8 sudah standby di situ. Nah, itu kelamaan Bapak Ibu. Ya, mengganggu tuan rumah. Apa? Sesuai dengan jamnya saja. 15 menit paling tidak sebelum hari H misalkan, sebelum jamnya. Itu masih dalam batas-batas wajar, atau paling lama setengah jam lah misalkan untuk mengantisipasi kemacetan. Sebaliknya, kalau sudah kita berada, sudah bertamu, jangan berlama-lama juga misalkan itu kan. Sesuai dengan apa kebutuhan saja. Segera pulang. Kemudian yang kelima, alla yazida muddata diyafatihi an thalathati ayyamin. Sunnahnya kalau kita bertamu ya, kita mengunjungi saudara kita tidak lebih daripada 3 hari, Pak. 3 hari 3 malam. 1 hari nginep, 2 hari nginep, 3 hari. Kalau sudah 3 hari pulang. Karena kalau sudah 4 hari, 5 hari, 6 hari itu nyusahin tuan rumah kan itu kan. 3 hari. Kecuali kalau seandainya apa, Pak? Saudara dekat dan memang ya ada kebutuhan urgen yang sangat mendesak, kita izin misalkan, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi adab etikanya itu tidak lebih daripada 3 hari kalau kita bertamu. Ya. Alla yazid muddata diyafatihi an thalathati ayyamin. Yang terakhir, kalau kita sudah bertamu 3 hari maksimal, sudah menikmati fasilitas tempat tidur disiapkan, makanan hidangan juga sudah kita nikmati. Terakhir apa? An yad'u liman istidhafihi ba'dal faraghi minat ta'am. Setelah selesai, apalagi setelah makan, kita apa? Berdoa untuk tuan rumah ya, yang telah menjamu kita, yang telah memfasilitasi kita dan telah memberikan yang terbaik buat tamunya, menganggap kita sebagai raja. Ya, apa doanya? Di antaranya Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampunilah buat mereka. Ya. Warhamhum, berikanlah rahmat kepada mereka. Wa barik lahum fima razaqtahum, dan berkahilah rizki yang telah engkau berikan kepada mereka. Berkah itu apa? Semakin bertambah, dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih apa? Lebih baik lagi. Jazakallahu khairul jaza. Biasanya kan itu kan. Terima kasih, semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda lagi. Kenapa? Sudah mengorbankan, sudah mengeluarkan yang tidak ada, diada-adakan. Kenapa? Demi ikramud duyuf, demi menghormati tamu. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, adab seputar tentang bertamu. Masalah yang biasa kita lakukan keseharian kita, masalah yang sangat sederhana, tapi ternyata Islam telah mengatur ya bagaimana kita bertamu. Ketika kita sudah menunaikan adab-adab ini, maka berarti itu sebagai pertanda, salah satu di antaranya benarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hormatilah tamunya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya rasa ini kajian kita di sore hari ini, yaitu tentang bab bertamu. Selanjutnya kita nanti masuk dalam pembahasan adabul khilaf, adab etika berbeda pendapat ya, berbeda pendapat ya, nyambung dari sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut.
Nah, bagaimana ketika ingin mensikapi ada perbedaan, perdebatan, perselisihan dalam masalah apapun, masalah ibadah ataupun masalah sosial kemasyarakatan, kita akan bahas selanjutnya, Bapak Ibu. Demikian kajian kita di sore hari ini. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.